من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسيت ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Wa in tad'u, dan jika mengajak siapa kamu, wa in tad'u, dan jika mengajak siapa kamu ilal huda, pada petunjuk, untuk bisa mendapatkan, untuk ilal huda, pada hidayah, fala yahtadu, maka tidak menerima hidayah siapa mereka. Idzan, ketika itu, ai bil ja'li al mazkur, artinya dengan menjadikan yang tersebut itu abadan, selama-lamanya. Jadi masalah hidayah itu anugerah luar biasa dari Allah, ni'matul uzma, kata Imam Ali, ni'matul uzma wa hiya ni'matul iman wal islam. Nikmat yang paling terbesar yang dianugerahkan kepada manusia, yang harus kita syukuri, yang harus kita bersyukur kepada Allah, itu karena kita diberikan anugerah bisa menjadi orang yang beriman, bisa menjadi orang Islam. Itu anugerah yang terbesar. Kalau kamu dianugerahkan kekayaan luar biasa, rumah mewah, tanah luas, harta melimpah, segala macam, tapi kalau tidak diberi iman, tidak diberi Islam, itu sangat kecil. Tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang paling utama, karena diberikan nikmat bisa iman, nikmat Islam, maka harus disyukuri dan harus diperkuat, harus diperkokoh. Anugerah ini harus disyukuri. Banyak orang yang cuma Islam tapi tidak bersungguh-sungguh, tidak bersyukur, sama dengan orang yang tidak bisa menilai ke suatu kemuliaan, nilai yang luar biasa. Sama dengan apa itu kambing itu tahu kambing? Kambing itu kalau disuruh milih, kambing ini suket, ini rumput 1 keranjang, sama emas 1 ton, pilih mana? Kira-kira kambing milih mana? Milih rumput, namanya kambing. Kamu disuruh milih, kamu jadi kaya raya,
pokoknya kekayaan kamu luar biasa, bertriliun-triliun uang kamu, tapi kamu tidak beriman, sama kamu jadi orang beriman tapi ya hidup kamu sederhana, hidup kamu ekonomi kamu biasa-biasa saja. Kira-kira kalau orang yang cerdas milih yang mana ini? Kalau yang tidak cerdas milih yang kaya raya, uangnya banyak, ya. Itu namanya nggak cerdas, paham ya? Sama dengan mirip kambing, ya Pak enggak? Maka bersyukurlah karena dianugerahkan iman ini, dianugerahkan iman. Wa rabbuka, dan utai Tuhan kamu itu Al-Ghafur, zat yang memberikan, zat yang banyak memberikan ampunan. Dzurrahmah, yang mempunyai kasih sayang. Allah itu zat Al-Ghafur, Dzurrahmah, yang mempunyai kasih sayang. Kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Maka ada sebuah kisah cerita yang masyhur. Kisahnya ada seseorang yang 500 tahun ibadah terus, kemudian sama Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, singkatnya adalah nanti di akhirat dia tanya, kamu ingin masuk surga dengan apa? Kamu ingin masuk surga dengan amalmu atau dengan rahmatku? Karena dia pede tidak pernah maksiat selama 500 tahun, minta supaya masukkan surga dengan amalku ya Allah. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril, malaikat, coba mata satu, matanya orang ini satu itu loh, satu matanya lepas, timbang rahmatku, kasih sayangku lewat satu mata itu lebih berat mana dengan amalnya 500 tahun. Kalau lebih berat itu amalnya, masukkan surga. Tapi kalau dia berat kasih sayangku lewat satu bola mata, maka ia masukkan neraka. Maka akhirnya orang itu ditimbang, ternyata rahmat Allah yang lewat satu biji mata saja itu ternyata lebih berat dibandingkan kalau kita ibadah terus menerus 500 tahun tidak ada maksiat sama sekali, tidak ada maksiat sama sekali. Maka akhirnya lemparkan dia neraka. Makanya dia meminta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkan aku ya Allah, masukkan aku ke surgamu dengan kasih sayangmu. Maka pentingnya kita itu minta supaya kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepada kita itu luar biasa. Jadi kita itu kalau ibadah, kalau kita menjadi orang yang pandai bersyukur dan beribadah, patuh kepada Allah, itu adalah wujud kita terima kasih sama Allah. Rahmat Allah yang diberikan kepada kita, fasilitas Allah yang diberikan kepada kita itu tidak terhitung, tidak bisa dihitung. Masya Allah, rahmatnya Allah itu. Makanya kenapa kadang-kadang dicabut sedikit rahmatnya Allah, kadang-kadang kita sudah putus asa, padahal rahmatnya Allah itu luar biasa. La yu'akhidu, jika diseksa, la yu'akhidu, jika menyiksa siapa Allahum pada mereka fid dunya, di dalam dunia, bima dengan perkara kasabu yang telah melakukan siapa mereka, la ajjala, maka mempercepat siapa Allah lahum pada mereka al-azab, pada siksaan, fiha, di dalam dunia. Balahum, sebaliknya utai mereka itu mau'idun, utai janji, perjanjian, wahwa utai mau'id itu yaumul qiyamah, itu di dalam hari kiamat. Siksaan mereka yang paling utama dari kiamat. Andaikan Allah mau diseksa mereka cepat di dunia ini, tapi karena mereka memang sudah janjikan Allah akan diseksa nanti di akhirat nanti. La yajidu, tidak akan menemukan siapa mereka min duni, daripada selainnya Allah, mau ilan, apa tempat tempat berlindung, tempat berlindung. Malja, artinya adalah tempat mengungsi. Tempat mengungsi itu artinya tempat berlindung. Mau ilan malja, artinya tempat mengungsi atau tempat berlindung. Watilkal qura, dan utawi itu kampung. Watilkal qura, dan utawi itu kampung. Ahlaha, artinya adalah ahlinya kampung. Ka'ad, seperti kaum Ad, wa Samud, dan kaum Samud, wa ghairihima, dan selainnya kaum Ad dan Samud. Ahlakna, menghancurkan siapa kami Allah, hum, pada mereka. Ahlakna, menghancurkan siapa kami Allah, hum, pada mereka. 5, karena lamma zalamu, sewaktu tatkala berbuat dolim siapa mereka. Lamma zalamu, tatkala berbuat dolim siapa mereka. Kafaru, artinya kafir siapa mereka.
Wa ja'alna, dan menjadikan siapa kami Allah limahlikihim, limuhlakihim atau limahlakihim pada kerusakannya mereka, orang-orang kafir itu, orang-orang dolim itu, li ihlakihim artinya karena kehancurannya mereka. Wa fi qiraatin, di dalam satu bacaan bi fathil mim dengan fathnya, limuhlakihim ya, limahlakihim ay lihalakim artinya hancurnya, rusaknya mereka. Mau'idan pada janji, mau'idan pada janji. Uzkur, menyebutkanlah siapa kamu. Uzkur, menyebutkanlah siapa kamu. Wa idh qala ya, dan pada wadhkur, dan menyebutkanlah siapa kamu. Wa idh qala Musa, wadhkur artinya menyebutkanlah siapa kamu ya Muhammad. Idh qala, ketika mengucapkan siapa Musa, Nabi Musa, wa utai ibnu Musa ibnu Imran, putranya Imran, lifatahu pada muridnya Musa, artinya pemudanya Musa, maksudnya adalah muridnya ini, namanya Yusa bin Nun, karena ada siapa Yusa bin Nun, ya tabiu itu mengikuti Yusa bin Nun kepada Nabi Musa. Karena ada siapa Yusa bin Nun, ya tabiu mengikuti siapa Yusa bin Nun kepada Musa. Wa yakhdumu, dan khidmat siapa Yusa bin Nun kepada Musa. Wa yakhudhu, dan mengambil siapa Yusa bin Nun minhu daripada Musa, al-ilma pada ilmu, artinya dia belajar ilmu, ngaji sama Nabi Musa. La abroha, tidak berhenti siapa kami. La abrohu, tidak berhenti siapa kami, saya. La azalu, tidak berhenti siapa saya. Asiru, berjalan siapa saya. Hatta ablugha, sehingga sampai siapa kami, saya. Majma'al bahraini, pada pertemuannya dua laut. Majma'al bahraini, pada pertemuannya dua laut. Multaqa bahrir Rum, artinya adalah tempat bertemunya laut Romawi, wa bahri Faris, dan laut Faris. Romawi itu sekarang di mana ya? Mungkin kawasan Iran barangkali itu. Romawi itu kalau tidak salah kawasan Iran ya. Wa bahri Faris, mimma, dari perkara yali yang melewati apa al-masyriqa, pada arah timur. Al-makan artinya adalah tempat, al-jami' yang mengumpulkan, lidzalika pada itu tuh Bahrain. Au amdia, atau sampai siapa saya hukuban pada beberapa tahun. Dahron artinya adalah masa tawilan yang panjang. Fi bulughi, di dalam sampainya tempat itu. In ba'uda, jika jauh apa tempat. Falamma balagha, dan tatkala sampai keduanya, majma' bainahuma, pada tempat bertemunya di antara keduanya, yaitu dua laut. Bainal bahraini, di antara kedua laut. Nasya, maka lupa keduanya. Khutahuma, pada ikannya keduanya. Nasya artinya lupa siapa Yusa bin Nun, hamlahu, pada bawaannya Yusa bin Nun, indar rahili, ketika berangkat. Wa nasya, dan lupa pula siapa Musa, Nabi Musa, tazkirahu, pada mengingatkan Yusa. Fatakhadha, maka mengambil apa al-khut, apa ikan itu, sabilau, pada jalannya ikan, fil bahri, di dalam lautan. Ja'ala artinya menjadikan apa khut kepada jalan, sabil, bija'lillahi, dengan menjadikannya Allah, saroban, pada lobang. Misla sarob artinya adalah seumpamanya
lobang, kalau bahasa Jawa itu telo, artinya apa, semacam jalan yang apa itu kecil gitu, jalan tembus, jalan tembus. Wawa atau as-sarab itu asyakku, itu adalah semacam apa itu sigaran, apa belahan atau wil yang panjang, sigar atau apa ya, belahan apa yang panjang. Tahu kamu belahan itu jalan batu, ada jalan kecil yang memanjang begitu, la nafat, yang tidak ada tembusnya lahu bagi jalan itu. Jadi terus itu jalannya terus. Wadzalika, utawi itu semuanya, anallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, malur Allah, amsaka apa itu menahan, amsaka menahan siapa Allah, anil khud, daripada ikan, jaryal ma'i, pada jalannya air. Fanjaba, maka menjadi apa itu apa, fanjaba anhu, daripada khud, fanjaba maka menjadi cara Jawa itu benggang itu artinya menjadi terbelah, anhu, daripada khud. Fabakia, maka menjadi tetap kalkuwah, seperti jendela, atau seperti lobang, lam yal taim, yang tidak tertutup apa lobang. Wajah mata, dan menjadi keras apa ma perkara tahtau, yang ada di bawahnya ma minuh, daripada khud. Ini ikan ajibnya bagaimana? Ini ikan itu sudah mati sesungguhnya, kelihatannya sudah mati karena sudah untuk dipersiapkan untuk makan. Tiba-tiba keluar dari apa itu tempatnya ikan itu, dan bisa jalan. Tiba-tiba batu-batu itu bisa terbelah sendiri, bisa untuk jalannya ikan itu. Masya Allah. Falamma jawaza, maka ketika melewati, jawaza melewati keduanya, apa zalikal makan, pada itu tempat, bisairi dengan berjalan, ila waktil ghada, sampai waktu pagi, makan pagi, min sania yaumin, daripada hari keduanya, sania yaumin, dari hari kedua harinya, sani keduanya hari kedua. Qala, maka berkata siapa Musa, Nabi Musa, lifatahu, pada muridnya Musa, ati, memberikanlah siapa kamu kepada kami, ghodaan, pada sarapan kita. Ati, memberikanlah siapa kamu kepada kami, ghodaan, pada sarapan kita. Huwa utai ghoda, itu ma perkara yuk kalau yang bisa dimakan awalan nahar, di awal pagi, yaitu sarapan. Laqad lakina, demi sungguh-sungguh bertemu kepada kami, min safarina, dari perjalanan kita, hadaya ini, nasoban, pada payah, capek. Ta'aban artinya adalah capek. Wa khusulu, dan utai hasilnya ta'ab itu bu'dul mujawazati, yaitu jauhnya perjalanan, atau perjalanan. Bu'dul mujawat itu jauhnya lewatan, mujawah atau sesuatu perkara yang dilewati. Qala, maka matur sama Yusa, qala, maka berkata siapa Yusa, pembantunya itu atau pemudanya Fatah, pemudanya Nabi Musa atau muridnya Nabi Musa, ara'aita, apakah ingat siapa Tuhan? Aitanabbaha, artinya ingat siapa Tuhan. Id awaina, ketika mencari tempat berlindung siapa kita, ila sakhrati, pada tempat batu besar, bidzalikal, makan dengan itu tempat, fa inni, maka sesungguhnya saya, nasitu, melalaikan siapa saya, al khuta, pada ikan. Wa ma ansanihu, dan tidaklah melalaikan saya kepada khut, ikan, illa syaiton, kecuali seton. Saya dilupakan oleh setan. Saya itu kan membawa ikan, kok lupa saya ya?
yubdalu dijadikan badal minal ha, ini apa minal ha daripada apa itu ha, ma ansanihu apa ila syaitan, yaitu apa kecuali setan. An azkura apa itu supaya ingat siapa saya kepada khut, an azkura supaya ingat siapa saya kepada apa itu ikan. Badalu istimalin itu menjadi badal istimal. Ansani melupakan nih kepada saya zikrau pada ingat ikan. Wattakhadha dan mengambil apa al-khudu apa ikan sabila pada jalannya ikan fil bahri di dalam lautan ajaban halih aneh yang aneh sekali. Ajaban halih mengherankan atau aneh sekali. Maf'ulun sani menjadi maf'ul yang kedua, ayat ta'ajjabunya merasa heran siapa apa ya ta'ajjabu merasa aneh sekali minhu daripada ikan siapa Musa, Nabi Musa wafatau dan muridnya Musa lima pada perkara takut damai yang telah lalu apa ma fi bayanihi di dalam menjelaskannya ma. Qala maka berkata siapa Musa zalika pada itu apa itu kejadian efak dunia artinya adalah kehilangan kami efak duna karena kehilangan siapa kami al-khuta pada ikan fakduna artinya karena kehilangan siapa kami al-khuta pada ikan ma kunna mau tay perkara kunna ada siapa kami nabghi mencari siapa kami natlubu mencari siapa kami hu kepada ikan fa innahu maka sesungguhnya keadaan itu alamah itu menjadi tanda lana kepada kami ala wujudiman atas wujudnya seseorang natlubu yang mencari siapa kami hu kepada man fartadda maka kembali siapa Nabi Musa dan Yusa fartadda maka kembali keduanya raja'a artinya kembali keduanya ala asari ma atas bekasnya atau asarnya keduanya artinya yang sudah dilewati kembali lagi itu biqassi yaqussoniha artinya yang apa itu yang meneliti yaqussoni yang meneliti keduanya ha kepada ya Allah ha kepada yang meneliti ha kepada asarihim itu qasason dengan apa itu dengan meneliti dengan apa itu dengan meneliti keduanya fa'ataya maka mendatangi keduanya as-sokhrata pada batu besar yang sebelumnya hari berikut sebelumnya itu menjadi tempat untuk istirahat keduanya. Fawajada maka menemukan keduanya abdan pada seorang hamba min ibadina daripada hamba kami huwa utai abd itu al-Hidir itu Nabiullah Hidir alaihissalam. Ataina memberikan siapa kami hu kepada Hidir ataina memberikan siapa kami hu kepada abd yaitu Hidir rahmatan pada kasih sayang min indina daripada sisi kami. Masya Allah Nabi Hidir itu seseorang hamba yang dikasih rahmat oleh Allah, kasih sayang daripada Allah. Maksudnya nubuwah artinya adalah disebut nabi fi qaulin dalam satu ucapan wa wilayah atau wa wilayatin dan wali fi akhar di dalam yang lain. Wa alai dan atas ini wali itu aksarul ulama kebanyakan ulama. Jadi Nabi Hidir itu menurut makalah para ulama ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamna dan mengajarkan siapa kami Allahu kepada abad yaitu Hidir miladunna daripada sisi kami min kibalina dari sisi kami ilman pada kami. Makanya kalau seseorang yang sudah diajari ilmu langsung daripada Allah itu dinamakan ilmu laduni. Laduni itu adalah ilmu yang langsung didapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dianugerahkan ilmu laduni ya. Ilmu laduni itu orang yang tidak tidak hanya kalau dari studi mungkin dia belajarnya 3 tahun, tapi karena diberi anugerah ilmu laduni seolah-olah bisa belajar ratusan tahun. Ini namanya ilmu laduni.
Maf'ulun sani menjadi maf'ul yang kedua. Makluman artinya adalah pengetahuan. Minal mughibat dari perkara-perkara yang ghaib. Warawa dan meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari hadisu anna Musa, hadis sesungguhnya Nabi Musa qama itu pernah berdiri siapa Nabi Musa khotiban halim menjadi khotib fi Bani Israel, lagi ceramah fi Bani Israel di dalam kaum Bani Israel. Fasuila, maka kemudian ditanya Nabi Musa, ayyun nas a'lam, manakah manusia yang lebih ngalim? Ini Nabi Musa ditanya, siapakah orang yang paling ngalim itu ya Musa? Faqala, maka berkata Musa, ana, saya yang lebih ngalim. Siapa lagi? Saya nabinya, saya nabi dan rasulnya, siapa lagi kalau bukan saya? Ini Nabi Musa mengatakan begitu ya. Fa'ataballahu alaih, fa'ataba, maka marah siapa Allah alaih atas Musa, idlam yarudda, karena tidak mengembalikan apa Musa al-ilma pada ilmu ilahi kepada Allah, tidak mengembalikan ya kepada Allah, ilmu semua dari Allah. Kok agak merasa apa itu sombong dengan ilmunya gitu. Fa'auha, maka memberikan wahyu siapa Allah ilahi kepada Musa, annali, sesungguhnya bagi saya itu saya Allah, abdan punya hamba, bimajma'il bahrain, ini tempatnya di tempat berkumpulnya dua laut. Wa ta'abad itu a'lam, lebih ngalim, mingka darimu ya Musa. Qala, berkata siapa Musa, Nabi Musa, ya Rabbi fa kaifa li bih, ya Rabbi wahai Tuhanku, fa kaifa, maka bagaimana li buatku bihi, dengan bisa bertemu dengan abd, apa itu hambamu itu ya Nabi Khidir itu. Qala, berfirman siapa Allah, ta'khudh, maka khutan, ta'khudh, mengambillah siapa kamu, maka berserta kamu, khutan pada ikan, fataja'alu, maka menjadikan siapa kamu kepada khut, fi miktal, di dalam kepis atau wadah ikan ya. Fahaisuma faqidat faqat fahaisuma, maka sewaktu faqidat faqadat faqatta, maka ketika apa itu kehilangan siapa kamu, waqatta faqidat, ditiadakan apal khut, ketika hilang apal khut ikan, fahuwa, maka utawi bahwa mau ke mazkur itu fahuwa, maka ta'abad, fahuwa, maka ta'abad itu sama di itu tempat. Fa'akhadha, maka mengambil siapa Musa khutan pada ikan, waja'ala, maka menjadikan siapa Musa kepada khut fi miktal, di dalam tempat ikan. Suman tolaka, lantas berangkat siapa Musa, wan tolaka, dan berangkat ma'ahu beserta Musa apa fatahu, apa santrinya Musa, Yusa bin Nun, yaitu namanya Yusa bin Nun. Hatta ataya, sehingga mendatangi keduanya as-sakhrata, pada batu besar. Wa wadoa, dan menaruh keduanya ru'usahuma, pada kepala keduanya. Fanama, maka tidur keduanya. Waktu itu terus tertidur karena capek perjalanan jauh. Wattoroba, dan bergerak-gerak apal khudu, apa ikan, fil miktal, di dalam tempat ikan. Fakharaja, maka keluar ikan minhu, daripada miktal. Fasakoto, maka jatuh apa ikan. Fasakoto, maka jatuh apa ikan. Terganti fasakoto, maka jatuh apa ikan, fil bahri, di dalam lautan. Fasakoto jatuh artinya masuk ke lautan. Fattakhadha, maka mengambil siapa Musa Fattakhadha, maka mengambil ikan, sabilahu, pada jalannya ikan, fil bahri, di dalam lautan, saroban, pada apa itu tadi jalan, apa itu semacam jalan kecil, apa itu namanya, itu apa sih namanya, jalan yang kayak semacam jalan irigasi kecil yang mengalir air sampai ke itu apa namanya, semacam ya pokoknya lubang yang mengarah ke sana, tapi lubangnya itu bukan di dalam, lubang seperti di atas itu, kayak ada jalurnya ya.
Wa amsaka dan menahan siapa Allah anil khut daripada ikan jiryatal ma pada jalannya air. Fasora maka jadi apa ikan fasora maka jadi ala itu apa mislutuk apa umpamanya lobang. Falama istaiqadha maka ketika bangun nasya maka lupa Nabi Musa nasya maka lupa apa sahibu sahabatnya Musa ayyukhbira supaya mengabarkan Musa kepada sahib bil khud dengan ikan. Fantalaqa maka berangkat keduanya baqiyata yaumihima pada sisanya harinya keduanya, walailatihima dan malamnya keduanya, hatta idza kana sehingga ketika ada keduanya minal ghadat daripada makan pagi, qala berkata siapa Musa lifatahu pada santrinya Musa, ati memberikanlah siapa kamu kepada kami ghadaan pada sarapan pagi kita. Ila qauli wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala berkata, wa kana dan ada lil khut pada itu ikan saroban itu ada jalan. Wali Musa dan bagi Musa wali fatahu dan santrinya Musa ajaban itu merasa ajib, merasa aneh sekali. Qala maka berkata siapa Musa lahu qala maka berkata nah siapa Nabi Musa lahu qala berkata lahu kepada Khidir siapa Musa hal attabiuka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Nah, ini apa? Ini cerita yang ajib. Jadi ketika Nabi Musa itu berceramah di depan banyak santri-santrinya, jamaahnya, kaumnya, itu merasa, Musa, siapakah orang saat ini yang paling ngalim ya? Saat ini yang paling ngalim siapa? Nabi Musa, karena yang sudah diangkat jadi nabi dan rasul saya. Maka kemudian Nabi Musa Allah murka, Allah duko, Allah itu marah sama Nabi. Bukan, saya punya hamba yang lebih ngalim daripadamu, ngalim daripada kamu. Maksudnya adalah orang yang ahli ma'rifat billah, orang yang lebih ma'rifat kepada Allah. Siapa itu ya Allah? Saya ingin belajar kepadanya. Makanya kau siapkan aja ikan, kau bawa. Nanti kalau ikan itu hilang, maka di tempat itulah, kawasan itulah hambaku itu ada, yaitu di tempat perjumpaannya dua laut itu, tempatnya ada di dua laut itu. Maka ketika itu ikan itu aneh. Ikan itu adalah sudah dimasak, sudah disiapkan untuk makan, ya. Ikan itu adalah dipersiapkan untuk makan, untuk sarapan. Ketika terus istirahat di suatu batu besar, terus setelah selesai istirahat jalan Nabi Musa sama Yusha bin Nun itu jalan sampai sehari semalam sampai waktu pagi. Kita lapar ini, mana itu, ayo kita sarapan. Oh iya wahai Nabiullah Musa, ikannya nggak ada. Oh iya ya kemarin. Oh kalau gitu kita kembali. Di tempat itulah tanda-tanda itu ada hambanya Allah. Maka kembali ke sana. Dan ikan itu ajib. Begitu dia itu ikan itu keluar sendiri dan kemudian bisa jalan sendiri sampai ke laut. Jalan sendiri sampai di laut. Memang kadang-kadang itu ada. Sekarang itu ikan, ternyata sekarang itu ada ikan juga. Ikan yang ketika dia kemarau itu dia masih bisa bertahan hidup dan seolah-olah sama sekali tanpa air, tapi dia bertahan di dalam kehidupannya itu kayak orang bertapa begitu. Jadi tanpa air nanti ketika sudah ada air, ada hujan, baru dia hidup bisa bergerak lagi. Itu ada ikan-ikan semacam. Dan ikan yang diwarnai, itu berarti tanda-tanda disitulah tempat hambanya Allah. Nah ini Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir itu seorang nabi atau seorang wali yang ajib, tidak ceramah kesana kemari, tapi orang yang ahli ma'rifat kepada Allah. Jadi ketahuilah bahwa saatnya di muka bumi ini ada orang-orang yang dianugerahkan memang menjadi syekhut taklim, ya, seorang syekh yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Itu juga punya keistimewaan yang harus menyampaikan pesan-pesan agama di tengah-tengah umat. Tapi juga ada wali-wali Allah yang membawa dampak keberkahan kepada alam semesta ini yang tidak harus ceramah. Jadi seorang itu tidak harus ceramah semua.
yaitu seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak tukang ceramah. Nabi Khidir tidak orang ahli ceramah. Tapi karena kedekatannya kepada Allah, Allah melimpahkan kasih sayangnya sehingga kawasan-kawasan yang ada wali-walinya Allah itu menjadi berkah, menjadi turunnya rahmat di kawasan-kawasan itu. Ini penting. Ya, contohnya Nabi Khidir, dan itu lebih alim dalam makrifat kepada Allah. Makrifatnya kepada Allah lebih ngalim daripada yang lain. Jadi kedekatan rohaniahnya kepada Allah, makrifat dirinya kepada Allah, itu yang paling utama. Jadi tidak harus orang itu semua harus memposisikan sebagai seorang rasul, tapi bisa juga adalah seperti seorang nabi. Seorang nabi itu mendapatkan wahyu tidak harus disampaikan, betul apa betul? Tapi kalau rasul dapat wahyu harus disampaikan. Yang penting itu jadi posisinya. Kalau diam, kalau kamu tidak pandai ceramah, kalau kamu tidak pandai khutbah, kalau kamu tidak bisa pandai itu, tapi perbanyak kamu, jadilah seorang wali yang ahli zikir kepada Allah, yang dengan kedekatan kamu Allah sayang kepada kamu, sayangnya Allah kepada kamu melimpah kepada kawasan-kawasan kamu. Jadi kalau kamu punya santri pulang di kawasan, kamu diam dan ngajar, tapi kamu ahli zikir kepada Allah. Setiap malam tahajud, baca zikirnya luar biasa, baca sholawatnya luar biasa, sehingga kawasan-kawasan itu dipandang oleh Allah dengan kasih sayang. Dipandang oleh Allah dengan kasih sayang sebab ada orang yang dilimpahi kasih sayang, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kedekatan kasih sayang Allah untuk diri kita, keluarga kita, anak turun kita, muslimin muslimat, ala hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.